Hai guys, selama ribuan tahun lamanya melawan hukum graviti bumi, tapi belum terjawab juga fenomena alam dari batu ajaib yang jadi keajaiban dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang membuatnya? Karena tidak ada teknologi manusia yang sanggup untuk menyelesaikan fenomena alam menakjubkan ini. Terlebih lagi, di zaman dahulu perkembangan sains belumlah semaju era modern sekarang ini. Batu-batuan aneh bin ajaib ini terbentuk karena kekuasaan alam dan kekuasaan Sang Pencipta melalui satu siri dari sebagai ciptaan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hingga sampai sekarang ini, saintis terus berusaha memecahkan keganjilan teka-teki misteri batu yang melawan hukum graviti ini. Pelik tapi benar, batu ini tidak bergerak, apalagi terjatuh sama sekali, malah ketika digegarkan oleh gempa bumi pun. Walaupun batu-batu ini berada di ketinggian puncak tebing. Dan berikut info 5 fenomena batu ajaib yang jadi keajaiban dunia. Tapi sebelum masuk ke info 5, di bawah video ini ada butang langganan. Sekiranya Anda menyukai kandungan-kandungan info 5, Anda boleh menekan butang untuk melanggan video Mahani Share, subscribe, percuma je. Info 1. Batu Kya Tio. Pagoda ini adalah salah satu tempat ibadah dengan arsitektur paling unik yang ada di Myanmar. Pagoda Kya Tio yang kadang lebih dikenal dengan nama Pagoda Batu Emas menurut Wikipedia adalah tempat suci paling penting untuk umat beragama Buddha di Myanmar setelah Pagoda Suidagon dan Pagoda Mahamuni. Letak pagoda ini ada di negara bahagian Mon, tepatnya di bahagian utara pantai Tenasserim. Pagoda berukuran munggil itu berdiri di atas sambungkah batu berwarna emas yang letaknya tepat di ujung tebing bukit Kya Tio setinggi 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan batu granit berwarna emas mencolok yang tampak seolah nyaris jatuh dari tebing, membuat keberadaan kuil ini tampak menonjol bahkan dari kejauhan. Batu menurut legenda lapisan cat emas ini sering dikunjungi para jemaah, berdiri tegak di tepi tebing yang disokong oleh rambut Gautama Buddha. Dikatakan bahawa Buddha memberikan sehelai rambutnya kepada seorang biku bernama Taikta. Taikta kemudian memberikan rambut itu kepada raja dengan harapan raja akan mengabadikan rambut di batu yang berbentuk seperti kepala pertapa. Strigpo sang raja yang menurut kepercayaan memiliki kesaktian dan mewarisi keahlian alkimia dari ibunya yang seorang titisan naga betina lantas mengabulkan permintaan Taikta. Setelah menemukan batu yang sesuai di dasar laut, dirikanlah pagoda tersebut di atas puncak Bukit Kya Tio, lengkap dengan pagoda kecil yang membuat rambut sang Buddha tadi. Batu Krishna. Di Mahabalipuram, India terdapat batu gergasi yang sangat terkenal. Batu berbentuk bola ini berdiri tegak di tengah padang. Berabad-abad telah berlalu dan batu ini tidak pernah tergelincir dari tempatnya. Sebenarnya bola raksasa ini hanyalah salah satu dari banyak batu keseimbangan yang tersebar di berbagai pelosok dunia. Kewujudannya dapat dijelaskan oleh sains. Kemungkinan besar bola ini adalah batu yang jauh lebih besar dan telah mengalami karat terhadap apa yang ada sekarang. Walau bagaimanapun, penduduk tempatan mempunyai teori lain mengenai asal-usul bola batu. Kewujudan bola raksasa yang tidak pernah bergerak dari tempatnya dikaitkan dengan Krishna, penjelmaan Dewa Wisnu dalam mitologi India. Dilaporkan oleh Atlas Apsara, itulah sebabnya bola raksasa Vaan diberi nama Vaan Iraikal. Ia bermaksud batu dewa langit. Menurut legenda, batu ini adalah sebilangan mentega yang dicuri oleh Krishna.
Semasa kecil, Krishna suka makan mentega dan dia sering mencuri gumpalan mentega dari kedai ibunya. Suatu ketika, mentega yang dicuri jatuh dan tergelincir sehingga ia berada di tempat sekarang. Setelah ribuan tahun, gumpalan mentega berubah menjadi bola batu raksasa. Sekarang Wan Kraikal menjadi salah satu objek wisata populer di Mahabalipuram. Dan para tulis punya nama yang lebih lucunya untuknya, yaitu bola mentega Krishna. Ergaki Hanging Rock, Rusia. Ramai orang di Rusia dan juga di luar negara mendengar tentang sains tidur. Ini ciptaan semula jadi yang unik, yang merupakan rantaian batu sangat mengingatkan orang tidur. Dan terdapat satu tempat di Ergaki di barat Sayan. Ya begitu Bitwitch yang datang menemui beliau bukan sahaja Siberia dan penduduk Rusia, tetapi juga warga asing. Yang luar biasa dan unik begitu berbeza, kadang-kadang di rumah yang menarik dan kadang-kadang sejuk dan keras. Tetapi sentiasa Bitwitch, kecantikan Ergako orang yang luar biasa mereka untuk masa yang lama, untuk banyak lebih menjadi buah mulut masyarakat. Sesiapa yang telah melawat tempat-tempat ini mengesahkan bahwa mata adalah cermin mata tidak dapat terbuka, yang ingin melihat lagi dan lagi. Tentang tidur Sayang pergi banyak legenda dan cerita. Yang paling terkenal daripada mereka memberitahu kita bahwa ia adalah wira bijak dan sangat baik, melindungi tempat-tempat tempatan. Dalam keadaan kecemasan, dia akan bangun dan melindungi tanah mereka. Lama kali berkata bahwa hingga 70 abad yang lalu batu tergantung masih berayun. Ia boleh digerakkan dengan lengan sedikit usaha. Tetapi akibat daripada percubaan berulang untuk menolak batu ke bawah jurang dalam bidang melekat dengan batu asas tersumbat dengan batu kecil, batu itu tidak lagi berkuasa. Tergantung batu upah sesiapa sahaja yang datang ke tempat pelancongan yang dianggap kewajiban suci itu melihat menakjubkan Hanging Stone. Ergaki terkenal dengan satu lagi tempat yang hebat, Rainbow Lake, di mana tergantung dan yang indah ini dimuliakan. Tempat-tempat ini karya alam semula jadi sentiasa cenderung ke bahagian bawah jurang. Hanging Stone adalah begitu besar bahwa orang yang datang kepadanya seolah-olah menjadi seekor semut. Di tempat-tempat yang benar berasa segala kekuatan dan kuasa alam semula jadi. Batu bergerak sendiri. Salah satu misteri yang belum terjawabkan sampai sekarang adalah batu bergerak sendiri di Death Valley, California. Namun, ada seorang ahli geologi dari NASA mengklaim telah menemukan jawabannya. Bergerak sendirinya sebuah batu dengan jarak yang cukup jauh tanpa ada makhluk hidup lain yang mendorongnya telah menjadi salah satu misteri dunia yang belum terjawabkan sampai sekarang. Pergerakan batu itu masih jadi misteri bagi kalangan ilmuwan yang menelitinya sejak tahun 1940-an. Sampai sekarang belum ada yang pernah menjadi saksi dan bergeraknya batu-batu itu. Semua orang hanya mengetahui setelah batu tersebut bergerak dan meninggalkan jejak panjangnya sahaja. Dikutip dari Daily Mail 1606, seorang ahli geologi sekaligus ahli perbintangan dari NASA bernama Profesor Ralph Lawrence mengatakan bahwa dia telah menemukan jawaban kenapa batu tersebut dapat bergerak dengan sendirinya. Lawrence menjelaskan bahwa batu tersebut bukan bergerak tanpa bantuan faktor lain. Ketika musim dingin tiba dan menyelimuti daerah Racetrack Playa di Taman Nasional Death Valley, California, banyak batu terbungkus oleh es. Apabila musim sejuk berakhir, permukaan kawasan menjadi berlumpur. Kerana permukaan yang berlumpur dan adanya beberapa lapisan ais yang masih tersekat di dasar batu. Jadi, apabila terdapat tekanan angin yang kuat, batu dapat bergerak sesuai dengan arah yang mendorong angin. Batu bertumpuk. Gempa bumi sering dilanda gempa bumi selama berabad dekad, tetapi tidak sekali-kali memecah batu.
Misteri tangga batu yang masih berdiri walaupun terkena gempa akhirnya terungkap. Batu itu terletak berhampiran San Andreas dan San Jacinto, California, Amerika Syarikat (ES). Persoalan ini berada di pikiran para saintis selama berabad dekad. Batu-batu yang menumpuk dengan dekat garis patah telah digegarkan oleh bumi sejak 3.000 tahun yang lalu. Namun, hingga kini batu-batu itu sama sekali tidak bergerak atau runtuh. Hingga akhirnya sebuah kajian baru menunjukkan bahwa garis sesar di wilayah tersebut mungkin berinteraksi dengan garis sesar di wilayah lain, sehingga gempa bumi sepertinya melonjak di atas kawasan di mana batu itu berdiri. Jim Brenner dari University of Nevada mengatakan bahwa BBC seperti yang dikutip oleh Daily Mail Co. UK Rabu 12 Agustus 2015 mengatakan bahwa dia telah mendapati bahwa dua kesalahan yang berdekatan saling berkomunikasi antara satu sama lain. Tetapi dia baru mengetahui setelah melakukan penyelidikan sejak tahun 1990. Secara umum, batu bertumpuk tidak dijumpai dalam radius 15 km dari garis sesar, di mana gempa berlaku karena pergeseran seismik dari lempeng tektonik. Brun menemui sejumlah batu yang ditumpuk di radius 7 hingga 10 km dari garis sesar di San Andreas dan San Jacinto. Pasukan yang diketuai oleh Brun kemudian mengira besarnya kesan gempa bumi yang terjadi pada tahun 1812 dan 1857. Menurut Brun, kedua-dua gempa bumi seharusnya dapat menjatuhkan timbunan batu, tetapi itu tidak berlaku.